kalender, lihat ini, lihat bab, lihat itu. Yes, itu urusan lain ya. Tapi apa kaitannya dengan sabar? Kalau tidak sabar, itu panjenengan dan saya tidak bisa mengumpulkan angka sampai 10 tahun. Betul Pak ya? Tidak bisa. Ada masjid yang sudah saya datangi selama 20. Saya mau mengundurkan diri, tidak boleh, supaya penyebaran pindah ke masjid yang lain. Nah inilah yang dimaksudkan as-sabru ala ta'atillah, sabar ya dalam ketaatannya kepada Allah. Panjenengan dan saya kalau sudah berniat, saya tidak boleh, tidak harus sholat jamaah, lalu betul-betul berikhtiar. Kalau tahu nanti pergi, nanti sholatnya di mana, itu diperkirakan. Nanti kalau sudah dikantongi angka sekian selama 1 bulan, 1 tahun dan sebagainya, tinggal nikmatnya saja. Karena sudah bisa sabar dalam menjalankan apa? Perintahnya sama Allah. Ya, hujan gerimis. As-salatu khairum minan naum. Itu kalau tidak sabar kemana itu? Kalau sabar masjid, jangan termasuk yang sabar apa enggak? Sabar. Ya mesti ayo pas ngaji lah paling. Iya. Ya. Kalau di Arab itu katanya azan itu as-salatnya yang apa? Lama. As-salatu khairum minan naum. Naumnya pendek. Yang panjang apanya tadi? Salatnya. Tidurnya pendek. Nah di kita tidak. As-salatu khairum minan naum. Yang panjang apanya? Itu kalau tidak sabar tidak bisa. Kemudian habsuha am-ma'siyatillah. Adik-adik dan kita semuanya, bapak-bapak, ya mudah-mudahan keluarga kita semuanya dijaga oleh Allah dari kemaksiatan. Orang itu pada usia-usia tertentu, naudzubillah min dzalik, pada nafsu-nafsu tertentu sudah tidak ada. Nah itu kalau kita bisa selamatkan nafsu naudzubillah yang tidak baik tadi, nanti tinggal enaknya. Tinggal enaknya di usia-usia tertentu itu sudah bisa dikendalikan. Jadi paling gampang ya. Ini hukumnya Allah itu. Kalau 20, 21, 22, 30 dan sebagainya, ada nafsu birainya cukup tinggi, betul Pak ya? Nah ini adik-adik, betul ya? Nanti kalau sudah 60, 65, 70, itu mengalami penurunan enggak? Sampai mau jamoni apa itu? Enggak bisa. Nah itu kalau bisa diselamatkan, itulah maksud saya itu ya, sabar. Satu titik berkaitan dengan itu tadi. Maka di usia tertentu yang nafsunya itu sudah mengalami degradasi, penurunan, tinggal enaknya saja. Itu namanya as-sabru an maksiatillah, sabar. Banyak macam-macam, bukan hanya itu. Kemudian ada lagi habsuha an tasakhud an aqdari min aqdarillah. Sabar orang itu tidak menggerutu atas takdirnya siapa? Allah. Karena ketentuan Allah itu tidak ada yang salah. Nah, yang sering dicemooh oleh manusia itu rukun Islam itu iman kepada Allah, billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarihi. Yang sering dicemooh yang mana? Rukun Islam, rukun iman itu. Yang keenam. Apa tadi yang keenam tadi? Takdirnya Allah. Tapi kalau tentang Allah tidak mungkin, tentang Nabi tidak mungkin, Quran tidak dicemooh. Tapi takdirnya Allah itu yang kadang-kadang dicemooh itu. Padahal posisinya sama. Ya. Tak kasih contoh yang ekstrim, tapi ini bukan siapa-siapa. Ada anak gadis cantik begitu ya, standar ya, kok standar barang itu ya. Pokoknya begitulah ya. Dapat anak yang
katakanlah kecil ya atau besar, sepertinya nggak match gitu, melaku bareng. Kira-kira ada yang ngomong gini, iku bojone lah. Nah, kira-kira ada yang ngomong gitu nggak? Ya. Apa termasuk sampean? Ya. Orang motor tadi. Iya. Kocek geleme. Ini betul Pak. Tapi bahasanya saya kemukakan dalam bahasa sepertinya bergurau supaya bisa difahami. Kalau sudah takdir Allah ya sudah, Allah mentakdirkan begitu. Tentang ilmu, tentang harta, tentang jodoh, tentang orang itu dapat ini, orang itu gagal ini dan sebagainya. Ya, itu kalau saya tarik di Asmaul Husna, tambah panjang keterangannya. Tapi karena sudah kadung diomongkan, walaupun beberapa detik ya tetap diterangkan. Ayo, bahasa Indonesia Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Apa betul nama Allah baik itu sama dengan sifat Allah juga baik? Benar. Apa betul kalau sudah sifat Allah itu baik berarti perbuatan Allah juga baik? Ya. Jadi Asmaul Husna itu a'lam wa awsaf wa a'mal. Jadi simbol nama Allah itu sama dengan sifat, sama dengan apa? Perbuatan. Tapi kadang-kadang ini ditolak. Seolah-olah keputusannya Allah, perbuatannya Allah itu ada yang apa? Salah. Padahal dalam iman kita tidak ada. Inilah sabar itu sangat luar biasa. Kalau tidak sabar nggak bisa. Dalilnya ada di dalam Al-Quran itu. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala dzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Apa bahasa Indonesianya Pak? Monggo. Ya. Dan sesungguhnya tidak telah didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Ya, tidak ada rasul, tidak ada didustakan itu. Maka dalam kitab Firqatun Najiyah itu ada judul begini, A'da'ut Tauhid, musuh-musuhnya Tauhid. Itu nabi yang dimusuhi. Tidak ada nabi nggak dimusuhi itu tadi. Nah, makanya saya menyampaikan setiap orang yang membawa misi tauhid dimusuhi, tapi tauhid itu tidak cari musuh. Betul Pak ya? Nah, kudzibat rusulun min qablika, didustakan rasul-rasul sebelum kamu. Perintahnya Allah, maka akan tetapi mereka sabar terhadap pendustaan dan penganiayaan yang dilakukan terhadap mereka. Iya. Jangan jauh-jauh rasul, para nabi. Di Indonesia ini ada seorang kiai desa 100 sekian tahun yang lalu merintis dakwah dengan baik, mau mengajari umat itu dengan agama yang baik, lalu mendirikan langgar, mendirikan pondok, itu tidak disokong, tapi diapakan? Dirobohkan. Lah kalau Pak Kiai nggak sabar, rasanya sampai 2024 tinggalannya Pak Kiai tidak seperti sekarang. Hampir di semua desa itu ada tinggalannya Pak Kiai. Entah skalanya kecil atau besar. Perguruan tingginya saja ratusan, rumah sakitnya saja ratusan. Ya, dan sekarang menjadi organisasi besar terkaya, konglomerat mungkin ya. Coba itu amal jariahnya Pak Kiai. Kalau nggak sabar ya sudah, saya dimusuhi, biarin aja, tinggal itu. Nah gitu loh. Ada kisah, mudah-mudahan betul. Mau dakwah di Banyuwangi, tapi orang Banyuwangi sudah mengatakan bahwa ini kiai palsu, mau dibunuh. Mengapa kok begitu? Karena Pak Kiai mengajarkan Islam yang benar, ya. Tapi masyarakatnya belum bisa menerima, tidak tahu bahasanya Pak Kiai bagaimana. Tiba-tiba kemudian kata opini masyarakat ini kiai palsu, sudah viral. Walaupun saat itu tidak ada kata-kata viral. Pamitan sama Bu Nyai, saya mau ke Banyuwangi. Apa komentarnya? Nuwun sewu ibu-ibu, itu sudah barangkali karakternya ibu-ibu. Pak,
Wong jenengan itu mau diancam, mau dibunuh kok malah ke sana. Apa jawabnya Pak Kiai? Bu, wong yang salah saja berani, kok yang benar nggak berani. Coba. Itu tauhid tinggi itu Pak, ya. Nah sekarang ini umat dan masyarakat itu banyak merasakan pikiran-pikiran Pak Kiai, bukan hanya pikiran, tapi diwujudkan dalam bentuk nyata. Ada masjid, ada lapangan pendidikan, ada kesehatan. Berapa juta yang bergabung di situ sebagai karyawannya? Pak Kiainya sudah tidak ada. Maka dalam ungkapan bahasa Arab, saya tak ucapkan separuh nanti jenengan teruskan. Mau bisa mau enggak gitu. Siap? Tentang sabar. As-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Terusnya. Dulu adik-adik anak-anak kita itu di pondok itu diajari begitu. Ada maknanya. Nah sekarang menghafalkan lagu India yang nggak ngerti maknanya. As-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Satu-satu suruh ngapal. As-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Ayo, as-sabru kasibri murun fi madza qatihi. Lakin awaqibuhu ahla minal asali. Memotivasi. Mas, sabar itu pahit ya. Oh yang lain main-main kamu sinau kok. Nah itu loh. Oh yang lain tidur-tidur saja itu kamu belajar, pahit. Tapi hasilnya lebih manis dibandingkan apa? Madu. Murid-murid tanya, madu mana Pak Ustaz? Ya madu yang di tangan kananmu itu. Kalau yang di tangan kiri, ya belum tentu. Nah, jadi sabar itu di situ. Jadi kitab ini juga menulis dalam bahasa Indonesia, semakin keras penganiayaan yang mereka rasakan, semakin dekatlah datangnya apa? Pertolongan. Hatta atahum nasruna. Pertolongan Allah itu tidak sakdek apa? Sakdek saknyet. Maksudnya sakdek saknyet itu apa? Minta sekarang harus direalisasi sekarang. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya tidak fanatik. Pak Kiainya sudah nggak ada, sudah nggak tahu. Tapi hasil dari pemikirannya Pak Kiai itu sekarang ini ya, dirasakan di mana-mana. Nah, kita dakwah ini juga begitu, ya. Hasilnya nanti kalau udah ada, masyarakat itu sudah tertular tentang pikiran-pikiran tauhid itu. Sekian ratus judul yang sudah kita pelajari. Itu loh, ya. Pertolongan tersebut tidak berarti harus didapatkan ketika ia masih hidup, benar kan? Boleh jadi sudah apa? Meninggal. Ini saya lihat kira-kira jenengan itu 100 tahun yang akan datang sudah tidak ada. Betul ya? Tapi nggak apa-apa. Pelajari saja, tulis saja, oret-oret saja kitab itu. Nanti Allah akan mengganjar kita. Ada orang terpengaruh dari pikiran tauhid, kita kena imbasnya kebaikan itu. Nah itulah sabar. Saya tidak baca dalam bahasa Indonesianya yang panjang itu, silakan dibaca sendiri. Lalu di alinea berikutnya, karena itu setiap dai harus sabar dalam berdakwah dan terus apa? Menerus dalam apa? Menjalankannya. Sabar di dalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya. Ngerintis taklim tauhid ini Pak mulai 25 tahun yang lalu. Saya hitung-hitung, naudzubillah min dzalik, bukan karena saya, sekali lagi ya. Ya, itu jamaahnya sudah 4.500 orang kurang lebih. Yang pegang kitab ini di mana-mana. Itu kalau udah dirintis satu-satu pelan-pelan enggak bisa. Itu loh. Kemarin saya umumkan sama ibu-ibu pengurus itu mau membuat rihlah ke Utama Raya. Di mana itu Pak?
Situbondo, daerah Situbondo, dekatnya Paiton itu, PLTU. Dibuka cuma 3 hari, yang daftar berapa? 750 orang itu, 15 bis. Sekarang kelabakan panitianya gimana, penyediaannya, ya sampai saya ikut turun tangan karena tanggung jawab saya. Ya, nanti naiknya di lantai 2 itu gimana itu? 750 orang itu. Di masing-masing titik di luar Sidoarjo Kota sudah disiapkan bis. Di Rungkut, di Alfala, di Tropodo, di mana Griya Mapan Sentoso, di Sepanjang itu ada 2 malah. Itu sahabat kita semuanya. Nah itu kalau tidak dirintis, kita tidak bisa mengumpulkan angka sampai sekian banyaknya. Wallahu a'lam. Jadi sabar dalam level apapun, tapi kaitannya dengan itu sabar ketika dianiaya orang. Nggak apa-apa. Pengajian dibubarkan nggak apa-apa. Kasihan dia yang bubarkan. Yang kasihan bukan yang dibubarkan, yang bubarkan kan? Halo? Iya. Sini malah nggak dibubarkan, dikasih konsumsi malah itu. Ya. Nah itu. Kadzalika ma atalladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun. Jadi setiap rasul yang hadir itu mereka mengatakan bahwa rasul itu apa? Sahir, tukang apa? Saya tanya, mengapa kok bisa dia sebut tukang sihir, Pak? Ada yang bisa memberi keterangan? Nah, rasul juga sabar. Dikata-katai begitu itu sabar. Disebut sebagai tukang sihir karena bisa membalikkan situasi. Di dalam kitab tauhid bayan apa tadi Pak? Itu termasuk bagian dari sihir. Tapi di Quran juga ada kata-kata bayan. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Tapi di hadis juga ada bayan. Inna minal bayan lasikhran. Tulisannya sama, bacaannya sama. Yang di Quran bayan, 'allamahul bayan, Allah yang mengajarkan bayan. Itu maknanya susunan kata-kata yang indah, yang bagus, yang menarik, tapi isinya baik. Berarti orang dari tidak mengerti menjadi mengerti, tidak termotivasi menjadi termotivasi. Itu bayan yang ada di dalam Al-Quran. Saya omongannya orang itu Pak, dari saya jadi rajin, saya jadi jujur, saya jadi baik, itu bayan. Tapi bayan yang ada di hadis, inna minal bayan la sikhran, sebagian daripada bayan itu sihir. Itu susunan kata-kata yang indah, yang bagus, tapi isinya menipu. Tidak baik tapi dianggap baik, kata-katanya indah. Kalau kaitannya dengan bisnis itu orang bisa tertipu, sekian ratus, sekian miliar hilang, tertipu. Karena diuraikan itu. Apa logikanya gini, nanti keuntungannya begini, sahabat saya tiba-tiba menipu. Itu namanya sihir. Nah, Nabi itu dianggap sihir karena itu tadi. Ya. Yang kedua majnun, tapi tetap saja sabar. Majnun, apa majnun? Gila. Ya. Nabi Muhammad digila-gila, jangan enggak pernah digila-gila. Saya pernah ceritakan di sini itu ya. Ada Dhimat al-Asdi dari Yaman datang cari Nabi Muhammad, mengatakan gila Muhammad. Sudah saya ceritani kan? Udah. Nanti kalau di balai ini kan bisa begini, pala pancet ayo. Ya. Iya Pak. Nah di situ. Kemudian ayat berikutnya wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan begitulah kami jadikan pada tiap-tiap nabi itu musuh. Siapa musuhnya? Mujrimin. Orang-orang yang apa? Durjana. Orang yang salah, orang yang durjana. Saya tanya Pak, mohon maaf ini bukan politik. Apakah gerakannya Nabi Muhammad itu gerakan perubahan ke arah kebaikan? Ya. Ditentang nggak? Mengapa kok ditentang? Atau siapa yang menentang itu? Orang yang menikmati suasana situasi kebobrokan jahiliyah.
mereka enak dengan berperangnya, mereka enak dengan minum khamr, naudzubillah min dzalik, mereka enak dengan berzina, mereka enak dengan membunuh, mereka enak dengan peperangan antar suku dan sebagainya. Tapi Rasulullah datang membawa konsep perubahan ke arah kebaikan ditentang. Betul Pak ya? Pertanyaan saya, apakah orang menentang gerakan kebaikan dan perubahan itu berhenti sampai di Nabi itu saja atau sampai 2024? Ini melek kabeh sampai iya Pak. Terus siapa itu yang menentang gerakan kebaikan itu? Ya itu tadi, orang yang menikmati apa? Kebobrokan. Jadi sabar, tidak ada komus lain kecuali itu. Sabar bukan berarti kata wong Jawa nerima ing ndak. Jangan pernah ada ungkapan ini, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Itu ucapannya Sayyidina Ali. Al-haqqu bila nidhamin. Terusnya, adik yang muda-muda itu kewajiban antum belajar agama. Hasilnya nanti 30 tahun yang akan datang. Kalau sekarang masih 30, berarti nanti 20 tahun yang akan datang kan baru berapa? 50. Al-haqqu bila nidhamin yang libuhul batilu binidhamin. Barang benar, barang baik, kalau tidak dikemas, kalau tidak dimanage, kalau tidak dipromosikan, kalau tidak ditawarkan dengan baik, itu bisa dikalahkan dengan barang apa? Yang jelek, yang batil, tapi dipromosikan, digencar luar biasa. Bisa membalikkan situasi, betul Pak ya? Nah, agama itu juga diterangkan dengan baik dan benar, mestinya begitu, supaya orang apa? Bisa menerima. Sehingga tidak ada omongan saya tanpa agama jadi orang baik. Tidak begitu Pak. Yang penting sosial. Intinya karena begitu loh. Saya tidak bertuhan jadi orang baik. Lain. Dia itu lupa kalau dirinya itu manusia. Kalau manusia itu di dalamnya itu ada kekuatan spiritual, keimanan, ya, bukan hanya sosial. Nah, saya rasa ini sudah bagian dari milik kita. Sekarang membahas dalilnya. Wad dalilu, dalilnya itu pakai surat apa? Al-Asr. Ya. Ya semuanya menarik, tapi saya rasa ini agak lebih penting lagi dia. Mengapa Al-Asr itu ya? Adik-adik kita, anak-anak kita itu sendiri ketika ketika mau mengakhiri pelajarannya, mereka juga pakai apa? Al-Asr. Ya. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya pakai al-asr. Ala hadhihi al-maratib arba, qauluhu ta'ala al-asr aqsamallahu fi hadhihi surah bil asri alladhi huwa ad-dahr wa huwa mahallul khawadith min khairin wa syarrin. Saya tanya deh, wal asri itu apa maksudnya? Al-asru ad-dahru az-zaman, al-waktu. Di waktu itu tadi, itu mahallul hawadith. Ada banyak kejadian, min khairin wa syarrin. Bisa kebaikan, bisa ketidakbaikan. Ini panjenengan singkan banyaknya. Di waktu yang sekarang ini, ada kebaikan nggak di sini? Ada. Mudah-mudahan kita ditolong Allah dari semua kejahatan ya. Ada kalanya orang dari situasi kebaikan di waktu itu nanti sekian waktu lagi menemukan naudzubillah sesuatu yang tidak baik, nggak kira-kira? Jadi waktu itu isinya kebaikan dan isinya ketidakbaikan. Maka Allah pakai waktu tadi, dipakai sumpah ad-dahru az-zaman. Ya. Aqsamallahu ala bihi ala annal insan kulul insan min khusrin illa man ittasafa bihadhihi sifat al-arba. Nah, sebelum bahas ini, saya minta tolong jenengan tentang waktu yang dipakai Allah apa tadi? Sumpah. Maka Imam Syafi'i tadi mengatakan lau ma anzalallahu hadhihi surah ya illa hadhihi surah lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah yang lain kecuali ayat ini, itu sudah cukup.
lau ma anzalallahu hujjatan illa hadhihi surah lakafathum. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Nah, sekarang saya tanya tentang waktu. 100 tahun yang lalu kita sudah ada? Belum. Sekarang ada kan? Nanti 100 tahun yang akan datang? Tidak ada. Itu faktor apa? Manusia menjadi ada, tidak ada? Waktu. Waktu saja. Mataharinya ya tetap. Januari, Februari, Maretnya ya tetap. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula ya tetap. Syura, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud tetap. Yang ganti angka-angkanya. Tapi di angka-angka yang berkembang itu, manusia itu dulu tidak ada, sekarang ada, nanti menjadi tidak ada. Sekarang bandingkan dengan Allah. Apakah Allah mempunyai nasib seperti manusia? Tidak. Berarti 100 tahun yang lalu Allah itu ada enggak? Ada. 100 tahun yang akan datang? Nah, itu jenengan simpen. Inilah yang dipakai oleh Allah sumpah tadi. Al-waktu, ad-dahru, az-zaman. Aqsamallahu fi hadhihi surah bil asr, dengan waktu. Allah pakai sumpah. Itu makhallul hawadith. Ada banyak kejadian. Nah, sekarang saya minta jenengan buka surat Al-Insan. Ya. Surat apa? Al-Insan. Ya. Surat Al-Insan itu surat yang ke-76, ayat yang pertama. Wah, ini penting buat kita semuanya. Kita kemukakan itu dulu tentang mengapa pakai al-asr tadi. Ya. Mengapa pakai waktu? Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-Insan ayat pertama tadi. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Iya, kita itu belum merupakan sesuatu yang disebut 100 tahun yang lalu. Nanti 100 tahun yang akan datang, kita juga sudah tidak disebut. Udah gak ada. Makanya disuruh memikir tentang ad-dahr tadi. Az-zaman, al-waktu. Hal ata 'alal insani khiyunun minad dahr. Ad-dahr itu az-zaman, al-waqt, al-asr, ya, yang dipakai Allah sumpah tadi. Jadi luar biasa itu ya. Sekali lagi, inilah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang kata Imam As-Syafi'i tadi, andai kata Allah tidak menurunkan hujah selain daripada ayat itu sudah cukup. Lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Baru kita bicara al-asr. Ya, kaitannya dengan al-asr tadi, makhallul hawadith. Di situ ada kejadian, Mas. Ya, ada kejadian baik, ada kejadian tidak baik. Nah, orang Islam mengumpulkan yang baik-baik. Ya, wes. Sekarang saya tanya berikutnya. Ini rada tegang, enggak ya? Kayak temenan gitu ya. Waktu itu kalau dihitung, bisa dihitung dengan menit enggak? Bisa. Hari? Bisa. Kalau dihitung dengan bulan, siklusnya ada berapa? 12. Dimulai Januari, berakhir di Desember. Dihitung di Muharram, berakhir di Dzulhijjah. Kalau diurut, nah ini nggak ada kalender. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dulu, baru Dzulhijjah. Ramadan bulan yang keberapa? 9. Paling gampang tidak nanya 9. Nanti kalau sudah Dzulhijjah, balik lagi Muharram. Yang dihafali di masyarakat itu, terutama yang seusia dengan saya di desa-desa, Syura, Sapar, Mulud, Ba'da Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Selasa. Ini disebutkan di Quran bahwa waktu itu ada 12 bulan. Ada yang tahu surat apa, ayat berapa? Katanya ngajinya sudah lama.
yaitu surah 9 ayat yang ke-36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Ya, al-ayah. Kita ambil yang bagian awal saja, yang kaitannya dengan tauhidnya, hitungan bulan, gitu Pak ya. Maka tadi al-asr tadi dipakai sumpah sama Allah. Bahasanya kitab tadi mahallul khawadith min khairin wa syarrin. Di waktu itu ada banyak kejadian, bisa baik, bisa tidak baik. Surat apa tadi Pak? Taubah ayat 30. Nah, ada bahasa Indonesianya? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Ya, 12 bulan. Mulai kapan itu? Monggo. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Iya. Sebentar, Pak. Jadi 12 bulan sebelum manusia ada, sudah disetting manzil-manzilnya itu ada 12 hitungan. Tidak pas hari itu, ada ilmunya sendiri itu, bukan ilmu saya ini ya. Nah, nanti ada tauhidnya habis ini. Panjenengan mau tidak mau di 12 bulan tadi bisa ada, bisa tidak ada. Ketika masih hidup, masih berkarya di dunia, berarti kita ini masih ada. Tapi kalau sudah dipundut sama Allah, maka orang itu tidak ada di dunia. Mengapa selalu saya kaitkan dengan Allah? Tapi Allah tidak mengalami nasib seperti manusia. Ya. Ini sahabat-sahabat kita ikut ngaji di sini ada yang sudah dipundut sama Allah, betul ya? Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, mengampuni segala dosa, memasukkan dalam golongan orang yang soleh dan solihah ya. Besok kita semuanya semoga dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, wis 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu diterangkan diantaranya di situ ada minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yang 3 berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Satunya Rajab. Ada bahasanya sendiri itu. Di bulan-bulan itu seusianya orang meningkatkan kualitas iman. Wes, saya tanya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, ada berapa bulan tadi? 12. Mohon dijawab dengan jujur. Apakah di antara 12 bulan itu ada orang punya pendapat ini bulan tidak baik? Kira-kira bulan apa? Taruhlah Suro, betul ya? Nah, apakah sampean termasuk orang yang zaman dulu maksudnya? Loh, di kita itu ada tradisi masyarakat jahiliyah. Salah satunya adalah Syawal. Jadi bulan Syawal itu menurut tradisi jahiliyah bulan yang tidak baik. Sehingga orang memulai usaha juga tidak mau, orang melamar juga tidak mau, menikah juga tidak mau, karena bulannya lagi tidak baik. Tapi keyakinan itu sudah ditepis oleh Nabi, tidak boleh. Dengan cara apa? Nabi itu tidak sekedar ngomong saja. Apa bahasa Indonesianya? Isoe ngomong tok itu. Jangan nomor-nomor. Tapi Nabi langsung mempraktekkan apa? Bulan yang dianggap tidak baik untuk nikah, yaitu bulan Syawal. Justru Nabi menikah dengan istrinya di bulan Syawal. Pertanyaan saya, istri yang namanya siapa? Aisyah. Maka Aisyah dalam satu riwayat mengatakan, terjemahannya, saya dinikahi Rasulullah di bulan Syawal. Siapa di antara wanita sedunia yang paling bahagia dibandingkan saya? Tidak ada kan? Jenengan mau bandingkan siapa? Aisyah. Syahroini lah. Ya.
Tidak bisa. Yang kedua adalah Safar. Itu terbawa sampai sekarang di sini. Bulan Safar dianggap bulan tidak baik. Pertanyaan saya, bulan Safar itu bulannya keberapa? 2. Setelah Muharram terus apa? Safar. Saya tanya, apakah di bulan Safar itu ada hari Rabu? Ada. Apakah ada Rabu pertama? Ada Rabu kedua? Ada Rabu ketiga? Ada Rabu keempat? Ada enggak? Kalau Rabunya cuma 4, berarti Rabu keempat itu Rabu yang terakhir, namanya? Loh, jangan ikut-ikutan jawab Rabu Bekasa. Menurut sebagian orang itu Rabu apa? Bekasan. Jangan. Oleh Nabi sudah tidak boleh. La adwa wala tiarata wala hammata wala safar. Tidak ada Mas, bulan Safar itu yang membawa sial, itu enggak ada. Lah kok sekarang di sini diperingati? Itu warisan jahiliyah. Jangan ikut-ikutan. Masjid itu yang miliknya Allah, faladat Allahi ahad. Jangan Anda syirik kepada Allah di masjid itu, malah dipakai berbuat syirik. Gitu loh. Nah, di situ. Jadi itu harus ditepis, tidak ada. Nah, berikutnya keterangannya berkaitan bulan tidak baik tadi. Taruhlah kata panjenengan tadi, walaupun bukan kita, itu bulan Syura, betul ya? Arab jahiliyah tadi saya sebut Syawal. Lalu Nabi menikah sama Aisyah di bulan apa? Syawal. Nah, sekarang ditiru. Di sini banyak orang nikah di bulan Syawal. Itu berlaku bagi adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tidak berlaku. Ngerti maksudnya? Ya, setelah mikir nggak masalah. Nah, masalahnya berikutnya adalah kalau orang punya pendapat Safar tidak baik, Syawal tidak baik, Syura tidak baik, mohon maaf, yang dituding tidak baik siapa? Yang ada di semua waktu itu tadi. Kalau manusia bisa ada, bisa tidak ada. Tapi kalau Allah ada terus di semua bulan. Lah kalau orang kemudian ngambil iki gak apik bulannya, berarti yang dituding tidak apik siapa? Itu juga dijelaskan di Quran surat 33 ayat 57, insyaallah ya. Surat 33 ayat 57. Nah, inilah maka Al-Asr tadi menjadi penting. Innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Ya. Ada bahasa Indonesianya? Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, itu yang menjadi konsentrasi jenengan itu orang yang menyakiti Allah itu. Innalladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu. Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Mau dapat apa orang ini, monggo? Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat. Ya, iya. Terus dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. ada yang tahu caranya manusia itu menyakiti Allah tadi, Pak? Sesungguhnya terhadap orang yang menyakiti Allah tadi gimana? Disitulah jenengan baca Quran ditafsiri pakai hadis qudsi. Namanya tafsir bil ma'thur. Ya. Gimana terhadap orang yang menyakiti Allah? Dawuhnya Allah dalam hadis qudsi, yu'dzini ibnu Adam. Coba anak Adam itu menyakiti saya, kata Allah. Ya subbud dahr, mencaci maki waktu. Syura dianggap tidak baik, sama wa ana dahr. Padahal saya ada di waktu itu tadi. Uqallibul laila wan nahar, saya membolak-balikkan siang menjadi malam, malam menjadi siang. Jadi orang yang punya pikiran kotor itu tadi, Pak, ini bulan tidak baik,
itu adalah kena surat Al-Ahzab ayat 57. Menyakiti siapa tadi? Dengan cara menuding bulan ini tidak baik. Maka Al-Asr itu diangkat sama Allah. Maka Imam Asy-Syafi'i tadi mengatakan apa? Lau ma Allahu hadhihi surah, ya. Lau ma anzalallahu hujjatan 'alaihi illa hadhihi surah lakafar. Andai kata Allah itu tidak menurunkan dalil yang lain, hujjah yang lain untuk makhluknya kecuali surat ini, itu sudah cukup. Itu kita baru mengenai halo? Wal asri. Ini kan peralihan antara musim panas masuk ke musim hujan. Hawanya kan lumayan. Apalagi ada AC-nya. Berarti mendengarkan tausiah begini itu beberapa menit saja sudah apa? Itu baru kita angkat wal asri. Kemudian dalam kitab ini disebutkan ittasafa hadhihi as-sifat al-arba. Di dalam ayat itu Mas, surat tadi, surat Al-Asr, ada 4 sifat yang harus menonjol. Pertama al-iman. Nah, iman kepada Allah menyangkut itu tadi. Ada 12 waktu, 12 bulan. Allah itu ada terus, keimanan kita. Manusia itu tidak boleh meyakini ini bulan baik dan bulan tidak baik. Semuanya bulan itu baik dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat al-amalus salih. Isilah waktu itu dengan apa? Mas, naudzubillah min dzalik. Ada nggak orang yang isi waktunya itu dengan amal yang toleh, yang tidak baik? Ada. Naudzubillah min dzalik, sepanjang-panjang hidupnya yang diurusi itu kejahatan aja. Bagaimana membuat orang tidak berdaya? Ku tak berdaya. Ya. Tapi kita tidak. Kita masuk dalam komunitas orang yang mendakwahkan. Dan dakwah itu yang paling apa? Mulia. Tidak ada yang terbaik. Aktivitas manusia itu dakwah. Dakwah itu pencerahan. Orang jadi tidak mengerti menjadi ngerti. Kapan hari saya sebutkan begini, entah sampai masih ingat atau gimana. Syekh Fauzan Al-Fauzan mengatakan begini, al-jahlu bil aqidati shahihah bisababil i'tirad an ta'allumiha wa ta'limiha. Bener nggak Pak? Halo? Nanti diprotes, Ustadz ini bukan khusus bahasa Arab. Al-jahlu bil aqidati shahihah, orang itu bodoh akidahnya. Sebabnya apa? Al-i'tiradu an ta'allumiha wa ta'limiha. Tidak mau belajar. Jadi ada majelis taklim di mana-mana, ada dawuhnya Allah, dawuhnya Rasulullah yang berkaitan dengan akidah yang as-shahihah, tapi orang nggak respon. Padahal pesannya ulama itu menyebutkan apa? Ya, wa a'zamu ma amarallahu bihi huwa at-tauhid. Sebesar-besar yang diperintah Allah itu apa? Tauhid. Bukan sholat, bukan puasa, enggak. Bukan umroh, bukan haji. Bener Pak? Ya. Kalau saya tidak percaya nanti saya merekam omongan saya itu, tunjukkan sama Ustadz yang lain. Ini bener nggak omongannya wong iki nah itu? Ya, wa a'zamu ma nahallahu asyirk, dan sebesar-besar yang dilarang Allah itu adalah perbuatan apa? Syirik. Betul. Mestinya orang itu berduyun-duyun bukan antri haji dan umrah, tapi dia merasa getun salah menurut Allah kalau dia tidak mengerti akidah. Lalu bagaimana melaksanakan akidahnya? Ya, memang itu asasul Islam. Itu adalah inti daripada agama Islam. Jangan sudah pernah mendengar tausiah berkaitan dengan mauqiful ulama minat tauhid, posisi pandangan ulama berkaitan dengan tauhid. Sudah apa belum? Yang jujur aja. Belum ya? Apa 1 menit mau diterangkan? Jangan paham. Pikiran ini meleceh-lecehkan atau merendah-rendahkan, enggak.
Mauqiful ulama minat tauhid, itu adalah pandangan ulama berkaitan dengan tauhid. Dalam posisi al-qismul awal yang paling tinggi, yang pertama, minal ulama fahimut tauhid wa ahammiyatahu wa arafu syirik wa aqsamahu faqamu biwajibihim wa hujjatuhumul Qur'an wal haditsus sahih. Posisi yang pertama adalah posisi ulama yang ngerti mengenai tauhid. Naudzubillah, bukan saya. Ngerti pentingnya tauhid, ngerti syirik dan macam-macamnya, lalu mendakwahkan. Dalil mereka Quran dan hadis. Inilah yang oleh para ulama tauhid disebut al ulama warathatul. Ini apa maksudnya? Ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris. Itu kalau yang posisi yang ini, Mas. Posisi yang mana? Ngerti tauhid, ngerti pentingnya tauhid, ngerti syirik, ngerti macam-macam syirik, lalu mendakwahkan. Dalilnya pakai Quran dan hadis. Mengapa? Karena ini asasul Islam, prinsip daripada agama Islam. Tidak ada khilaf. Posisi yang kedua, di bawahnya itu tadi, ahmilu da'wa ila tauhid alladzi huwa asasul Islam. Mengabaikan tauhid, Pak. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah menyangkut mengenai tauhid sama sekali. Tidak pernah bicara mengenai tauhid. Padahal tauhid itu asasul Islam. Lalu apa yang dia terangkan? Farahu yad'unan nas ila hukum wa salat wal jihad wa ghairiha. Sepanjang hidupnya itu yang diterangkan itu hukum, salat, jihad, puasa dan sebagainya. Boleh. Tapi tidak menyentuh apa tadi? Tauhid. Ka'annahum lam yasma'u qala Allah Ta'ala. Sepertinya ulama yang demikian itu adalah belum pernah mendengar dawuhnya Allah. Dawuh yang mana? Ya. Lain asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka itu syirik, maka amal perbuatannya menjadi apa? Hapus. Berarti yang diterangkan dulu apa mestinya? Tauhid tadi. Tauhid dan syirik, tauhid dan syirik. Nah, itu posisi yang kedua. Yang ketiga, keempat, kelima tidak diterangkan ya. Karena tidak, supaya nggak terlalu panjang menyimpangnya. Jadi kembali lagi adalah pertama tadi sifat-sifat yang ada di dalam surat Al-Iman, menyangkut tadi yang saya sebutkan tadi. Kemudian al-amalus saleh. Yang ketiga at-tawasi bil haqqi bis sabr, yaitu berwasiat tentang kebaikan dan kebenaran. Coba angan-angan, dunia itu isinya cuma ini. Iman, beramal soleh, saling mewasiatkan tentang apa? Kebaikan dan apa? Ini cuma itu. Orang mau terjun di bidang sosial, di bidang budaya, bidang politik, bidang ekonomi, intinya cuma itu. Iman dulu, Mas. Lalu amal soleh. Ada nggak amal soleh di bidang politik? Ada nggak? Ada nggak kemaksiatan di bidang politik? Ada. Ada nggak amal soleh di bidang penegakan hukum? Ada nggak kemaksiatan dalam penegakan hukum? Ada. Jadi konotasinya itu namanya kemaksiatan, bukan naudzubillah kejahatan seksual saja, enggak. Banyak aspek itu. Makanya Imam Syafi'i tadi menyebutkan, andai kata Allah tidak menurunkan dalil kecuali ini, surat ini, itu sudah cukup. Di waktu itu manusia mulai ada sampai tidak ada, silakan dipakai untuk beramal soleh. Kemudian tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sekarang pendapatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, jihadun nafas ala arba'i maratib. Jihadnya manusia, nah itu mengadopsi dari ayat itu tadi, wal asli tadi. Pertama adalah ayu jahida ala ta'allumil hadi wa dinil haqqi alladzi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyiha wa ma'adiha illa bihi. Sudah ketemu Pak bahasa Indonesianya? Ibnu Qayyim mengatakan pertama, jihad menundukkan nafsu untuk mempelajari petunjuk agama yang benar, ya, di mana tidak ada apa?
kemenangan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini ya, dan besok di akhirat, kecuali dengan apa? Agama. Jadi jihad yang terbesar, maratibul ula, tingkatan yang pertama itu jihad untuk mempelajari apa? Menundukkan untuk mempelajari petunjuk agama yang apa? Benar. Tapi kan tidak banyak orang yang merebut cari ini loh, apa namanya? Kursi. Mestinya kan mereka berjihad, berserius-serius untuk menundukkan dirinya jangan sampai tidak mengerti agama. Kan begitu kan? Ya. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad yang utama itu di situ. Berserius-serius untuk mengetahui agamanya. Ya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Saya ini datang di masjid di Surabaya, ini masjid besar, tapi kadang-kadang saya datang hari Sabtu itu penuh, bapak-bapak, ibu-ibu. Nun saya usia saya ini masih belajar ngaji. Ya saya apresiasi karena dulu tidak berkesempatan kan, ngerti maksudnya Pak? Masa mudanya, masa produktif. Nah itu kita pakai sebagai referensi untuk menerangkan ke adik-adik dan anak-anak belajar mulai sekarang, supaya nanti hari tuanya tinggal hasilnya saja. Tapi zaman saya di desa itu caranya ngaji beda dengan sekarang. Ya, fa dhamma fu fa fa fu fa kan. Bener nggak? Waktu itu nggak ngerti apa fu fa ini. Baru 2024 ini ngerti. Kok bisa fa dhamma fu fa kan bener loh ya. Nah sekarang model ngajinya sudah beda ya. Nah di situ loh. Jadi adik-adik lebih fasih kalau ngaji-ngaji itu. Yang sudah ada bakat itu teruskan. Ya 10-20 tahun yang akan datang mudah-mudahan menjadi seorang yang alim di bidang agama. Nah, jihad itu kata Ibnu Qayyim, jihad itu untuk mempelajari agama itu. Ya mudah-mudahan betul. Dulu saya itu Pak Samsul di Dukun itu ya, di Kalirejo desa saya itu. Pulang dari sekolah itu maghrib, mandi, makan, nanti habis sisa balik lagi ke pondok. Yang masih sanawiyah kelas 1, 2 aliyah itu belajar mukhadarah. Tapi tidak setiap hari, macam-macam. Pekan ini apa, malam ini apa, malam ini. Ada yang khusus mempelajari kitab-kitab ini yang sudah kelas tinggi. Saat itu nggak paham untuk apa. Ternyata kata Ibnu Qayyim, jihad yang paling besar adalah salah satunya jihad menundukkan orang itu harus mengerti apa? Agama. Agamanya apa? Yang kedua, ayyujahidaha 'alal amali bihi ba'da ilmihi. Ini bukan utak-atik matuk ya. Yang kedua, menundukkan nafsu untuk apa? Mengamalkannya setelah mengetahui petunjuk dan agama yang apa? Benar. Mengamalkan. Ya. Saya sering ditanya jamaah, tapi kadang-kadang saya tanya, kenapa sih Bu kok tanya? Kenapa sih Pak kok tanya? Jawabannya mengejutkan. Ndak usah tanya tok. Oh. Jadi jenengan tanya itu kalau sudah ngerti tidak bermaksud untuk mengamalkan kan? Ngerti maksud saya? Kenapa sih Pak? Kenapa sih Bu kok tanya? Ndak usah tanya tok. Ngerti maksudnya? Oh, kalau begitu jenengan bertanya itu tidak bermaksud untuk. Kalau sahabat beda Pak. Ada gerak-geriknya Nabi yang tidak biasa, tanya. Lima ada begi ya Rasulullah. Kok nangis, ada apa Nabi? Waqad ghafarallahu alaik. Padahal engkau ini sudah diampuni sama Allah. Ada lagi Nabi datang dengan wajah berseri-seri. Nara fi wajhika busyra ya Rasulullah. Nabi, kami kok melihat wajah ini berseri-seri. Itu maksudnya ada syariat apa sampai Rasulullah berseri-seri? Coba. Ya.
Kalau Nabi itu tanya sama, kenapa sih kok tanya kamu? Saya berseri-seri. Loh enggak Nabi, barangkali ada syariat apa yang menyebabkan Nabi itu berseri-seri, saya belum mengamalkan, nanti tak amalkan. Oh gitu. Berarti sahabat tadi tidak ada yang jawab, kenapa sih kamu kok tanya itu? Tanya kok Nabi. Loh betul Pak. Ya. Mohon maaf saya tidak mengolok-olok tapi memotivasi. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan dan keluarga kita semuanya bisa melaksanakan. Apa ada di antara kita itu yang tidak mengerti sebaik-baik Anda adalah orang yang belajar Quran dan mengajar Quran? Semua ngerti kan walaupun tidak paham hadisnya. Tapi berapa banyak orang yang mau ngaji tiap hari? Itu loh maksudnya. Jadi kata Ibnu Qayyim, jihad yang kedua itu jihad untuk mengamalkan apa? Agama. Banyak nggak orang yang tahu tentang sunnahnya tahiyatul masjid? Saya tanya mungkin dalam level yang paling rendah, Mas ada nggak tahiyatul masjid? Ada Pak Ustadz. Gimana maksudnya? Itu masuk masjid Pak Ustadz, tidak duduk dulu, baru sholat apa? 2 rakaat. Betul nggak? Sholat 2 rakaat itu pakai biaya nggak? Tapi semua orang melaksanakan nggak? Loh itu loh di situ. Maka jihad yang kedua itu di situ. Masya Allah. Lah itu kan bisa balik, naudzubillah, balik ke saya. Saya yang menerangkan. Ya. Ya mari bersama-sama kan begitu. Tapi ini kita pelajari bersama-sama. Wah, Masya Allah. Itu loh. Kemudian kata Ibnu Qayyim yang ketiga, ayyujahidaha ala da'wa ilaihi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. Yang ketiga, jihad menundukkan nafsu dalam apa? Mendakwahkan kepadanya serta mengajarkannya kepada orang yang belum apa? Mengetahui. Dakwah itu tadi sudah singgung-singgung itu. Penting itu, Pak. Dan macam-macam, bisa pakai begini. Adik-adik yang punya kreatif buat apa Pak? Video-video pendek itu namanya? TikTok. Itu isi dakwah-dakwah kan banyak. Adik-adik yang punya bakat di bidang agama, tidak usah pakai kopiah kayak begini, tidak usah pakai topi, tapi fasih melafalkan Al-Quran kan boleh-boleh saja lah. Boleh. Tapi seorang ustadz tampilannya keren, pakai kopiah putih, pakai jubah, boleh nggak? Boleh. Tapi andai kata tampil tidak begitu, boleh nggak? Boleh. Gulsar, golongan sarungan, boleh. Ya. Jadi silakan. Yang disasar siapa? Saya mau menyebut namanya orang itu ndak enak itu ya. Di Surabaya ini beberapa bulan yang lalu mendatangkan ustadz milenial. Berbayar itu 125 entah berapa itu. Yang disasar adik-adik anak-anak muda. Di tempatnya di mana namanya? Diandra. Berarti sampean sobo kuno Mas. Diandra. Lesehan semuanya Pak, nggak pakai kursi, nggak pakai apa. Berapa yang hadir? Bisa sampai 2.000. Itu kan kesempatan juga dakwah. Variasinya dakwah macam-macam. Maka jihad berikutnya kata Ibnu Qayyim adalah apa? Dakwah. Loh saya nggak hafal Qur'annya. Dakwah kan tidak harus begitu. Mengakrabi seseorang sahabat kita, teman kita, nun sewu, yang tidak biasa baik, tidak biasa ngaji, lalu berubah menjadi biasa baik, biasa ngaji, bagian dari dakwah nggak? Nah di situ. Nah semua orang Islam ada di situ. Tampil, ya. Itu kata Ibnu Qayyim, jihad yang ketiga. Ar-rabi'ah yang keempat, ayyujahidaha ala sabri ala masyakid dakwah ilallahi wa udhiyal khulq, ya. Kemudian yang keempat, jihad apa? Menundukkan nafsu untuk apa? Sabar menghadapi rintangan dakwah kepada Allah dan gangguan makhluknya. Harus sabar.
Ya seperti tadi dibolak-balik bahasanya sama di situ. Nah, itu yang disebutkan di dalam kitab itu, ya. Kemudian ya, dalam kitab ini juga dibahas ya. Dalam surat ini Allah bersumpah dengan Al-Asr, masa bahwa setiap orang berada dalam kerugian, betapapun banyaknya harta, anak dan sebagainya. Coba di luar konteks ini. Tak urut Pak, jenengan pasti bisa membaca semuanya. Wal asri demi apa? Waktu yang mana? Waktu yang mana? Yang 12 bulan tadi loh. Yang saya terangkan sampai semangat tadi loh. Atau Pak? Terus innal insana lafi khusrin. Apa maksudnya? Manusia itu dalam apa? Nah, pertanyaan saya, di waktu yang mana manusia bisa rugi? 12 bulan tadi. Bisa di semuanya? Coba jenengan tunjuk, dari 12 itu yang disebut penuh barokah, penuh magfirah, ampunan yang mana? Ramadan. Di bulan Ramadan bisa rugi? Bisa. Dibalik sekarang. Di 12 bulan tadi dianggap yang tidak baik versi wong Jawa yang mana? Suro, ya. Di bulan Suro orang bisa dapat keuntungan? Bisa. Ayat berikutnya. Wal asri demi waktu 12 bulan. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam apa? Di 12 bulan tadi naik turunnya bisa rugi, bisa tidak. Yang tidak, berikutnya apa? Orang yang apa? Saya main terjemahkan. Kecuali orang yang apa? Dan tolong terjemahnya ditambahi supaya lebih paham. Kecuali orang yang dalam kurung mengisi waktunya, ditambahi apa tadi? Mengisi waktunya dengan apa? Iman dan amal saleh. Yang tidak rugi itu orang yang mengisi waktunya diisi dengan iman dan amal, cakupannya banyak sekali. Syura dianggap tidak baik, kalau diisi dengan iman dan amal saleh dapat kebaikan. Ramadan penuh maghfirah, kalau tidak diisi dengan iman dan amal saleh dapat kebaikan? Tidak. Berarti jangan waktunya, tapi siapanya? Berarti jangan waktunya yang dipaido, yang dicemooh, tapi siapanya? Manusianya. Makanya Imam Syafi'i tadi serius. Ya, andai kata Allah tidak menurunkan yang lain kecuali itu sudah cukup. Karena manusia itu lahir sampai mati ya butuh waktu. Itu diisi dengan apa? Iman dan amal saleh. Nah, makanya anak-anak kita di TK itu kan, ayo anak-anak sebelum pulang tangan di atas. Tangan di atas maksudnya di mana itu? Seperti zaman dulu, ya begini. Jenengan kan bukan guru TK. Tapi kalau di luar ada konser, ayo semuanya tangan di atas, berarti ini. Lalu anak-anak kita disuruh baca wal asri innal insana lafi khusr. Dia belum paham. Tapi ternyata sudah dewasa dipelajari, bisa memahami pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Andai kata Allah tidak menurunkan hujjah dalil untuk makhluknya kecuali ayat ini, surat ini, itu sudah cukup. Sudah cukup. Karena isinya di waktu itu ya cuma itu. Kebaikan dan ketidakbaikan. Mencegah yang kemungkaran dan mengamalkan yang hak. Memerintahkan yang hak. Nah, itu aja. Kita sudah sampai pada penjelasan dalil yang pertama, yaitu wal asri itu tadi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah oleh Allah SWT. Nanti kita lanjutkan al ilmu qoblal amal wal qaul, ya. Orang itu wajib berilmu dulu, ya, sebelum yang lain. Memang stylenya kitab ini beda ya. Kalau kitab yang operasional, yang kitab tauhid yang kemarin itu, ini langsung tema-tema. Nanti kita hubung-hubungkan ke sana. Kalau
nyambung ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.